amalan sunnah mendapat pahala wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi banyak bersedekah dan membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Sunnah puasa. Sunnah puasa itu banyak. Di antaranya disebutkan oleh pengarang di sini, satu, menyegerakan berbuka jika yakin sudah terbenam matahari. Menyegerakan berbuka jika yakin sudah terbenam matahari. Jadi terbenam matahari itu, kembali kita jelaskan, lingkaran atau bulatan matahari itu benar-benar tenggelam, bukan sebagian, tapi sudah selesai, habis tenggelam semuanya. Nah, barulah itu masuk waktu maghrib sekaligus masuk waktu berbuka puasa. Jadi kalau masih ada lingkarannya masih keluar, belum tenggelam seluruhnya, maka belum. Yang kedua, berbuka dengan tamar atau kurma yang bagus 3 biji. Yang ketiga, membaca doa sesudah berbuka, yaitu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatik ya arhamar rahimin. Yang keempat, bersahur dan melambatkannya selama tidak sampai kepada ragu-ragu. Sampai situ semalam. Nah, yang kelima, sunnah puasa mandi daripada hadas besar sebelum fajar. Misal seseorang jenabat atau junub berhadas besar, ia disunahkan mandi sebelum terbit fajar. Artinya mbah bersahur, belum lagi masuk waktu subuh, mandi sudah. Seandainya dia mandi jenabat atau mandi junub atau merangkatkan hadas besar sesudah masuk waktu subuh atau sudah terbit fajar, boleh. Siang ingin mandi boleh, tapi makruh. Mandi jenabat, misal teguringan, subuh kada terbangun, orangnya junub, jam 9 hanya bangun, puasanya kada batal, cuman makruh. Nah, makanya sunat mandi jenabat atau merangkatkan hadas besar sebelum terbit fajar. Mandi daripada hadas besar sebelum fajar. Orang imsak sedang mandi udah. Atau seandainya orang azan baru mandi, sah aja juga. Nah, tapi sunnahnya sebelum orang azan, sebelum terbit fajar. Itu sunnah. Kalau siang mandinya makruh tadi. Yang keenam, memperbanyak bersedekah dan mendarus Al-Quran.
puasa sunnah, banyak bersedekah. Karena apalagi puasa Ramadan, pahala sunnah, amalan sunnah mendapat pahala wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi banyak bersedekah dan membaca Quran. Yang ketujuh, memelihara diri dari segala yang diharamkan seperti berdusta. Jadi dalam puasa itu kita disuruh memelihara dari dua. Pertama mubtilat, yang kedua muhbitat. Mubtilat ini yang membatalkan puasa sekaligus dengan pahala puasa. Kalau muhbitat ini yang menggugurkan pahala puasa, puasanya sah tapi pahalanya habis. Nah, ini keduanya dipelihara. Nah, termasuk muhbitat berdusta. Puasa lalu berdusta, puasanya sah kada batal, tapi pahala puasanya batal. Menggibah orang, puasanya kada batal, tapi pahala puasanya batal. Muhbitat ngarannya. Jadi kita disuruh memelihara dari segala yang diharamkan seperti berdusta, berbantah-bantahan, saling cela mencela, ghibah, fitnah, namimah dan sebagainya. Meskipun puasa tidak batal, tetapi pahala puasa batal dengan sebab yang disebutkan tadi. Nah, kalau mubtilat itu membatalkan puasa, otomatis pahalanya juga. Apa? Makan, minum semalam. Dan murtad, muntah dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka semalam. Nah, ini batal puasa sekaligus pahalanya batal. Yang kedelapan, membukakan bagi orang yang puasa sunnah. Asal jangan tengah hari aja membukakan. Membukakan maksudnya memberikan makanan untuk berbuka ketika sudah sampai waktu berbuka. Pahalanya luar biasa. Jadi puasa itu bagi Allah, dan Allah langsung yang membalas puasa si hamba tersebut. Nah, jadi membukakan orang itu sunnah. Yang kesembilan, membanyakkan iktikaf. Iktikaf ini kada kawan selain di masjid, di rumah kada kawan, atau di musalla. Musalla itu lain masjid, maka kada dapat pahala iktikaf. Nah, jadi musalla itu tempat ibadah yang tidak diwakafkan untuk umum, itu musalla ngarannya. Milik pribadi, milik perkantoran, yang bukan diwakafkan untuk umum, meskipun di ngarannya masjid. Misal kita besi rumah, singgonalan rumah ini tanahnya luas,
Nah, tanahnya ini diulahnya musalla di situ, tidak diwakafkannya untuk umum. Ini kadesah be'iktikaf di situ. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tahiyatul masjid kadesah juga di situ. Bahkan luat, nah kada apa-apa bahkan luatnya. Jadi i'tikaf itu di masjid. Atau sekolahan misal, sekolahan ini kan lain wakaf untuk umum nih, musalla ngarannya di situ, lain diwakafkan untuk umum, untuk spesial orang-orang yang ada di sana lain wakaf. Nah itu musalla juga ngarannya, meskipun dinamainya masjid. Jadi masjid itu tempat ibadah yang diwakafkan untuk umum. Misal kita rumah ganal, nah diulahkan spesial tempat sembahyang ngarannya musalla. Di situ be'iktikaf, tahiyatul masjid kadesah. Membanyakan i'tikaf, lebih-lebih lagi 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu ada fadilah daripada malam Lailatul Qadar dan letaknya di 10 malam terakhir. Nah, maka di sini lebih-lebih lagi 10 terakhir kita disuruh membanyakan i'tikaf. Yang ke-10 mengerjakan sembahyang tarawih. Lihat halaman 55 Ujar Sidin di sini masalah sembahyang tarawih. Jadi sembahyang tarawih itu syarat sahnya kita sudah sembahyang isya. Mbak isya belum 4 tarawih kada sah tarawihnya. Sembahyang tarawih nang 12 apa nang 10 kan nang 20 kah punya nang penting tarawih, karena tarawih itu minimal 2 rakaat, tarawih juga 2 rakaat. Jadi tarawih itu sepaling kurang salat tarawih itu 2 rakaat, sepaling banyak 20. Ada nambah kerasan 10 20 10 20 berlayan 2 rakaat gininya sembahyang tarawih juga udah. Cuman dalam mazhab yang 4 baik Syafi'i, Maliki, Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal tidak sah tarawih itu sekaligus 4 rakaat sekali salam. Nah itu aja yang penting, hendak 8 rakaat ke tarawihnya. 8 rakaat misal, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi bila 4 rakaat 1 kali salam, dalam mazhab yang mu'tabarah itu kada sah. Catat nih. Dalam mazhab yang mu'tabarah kada sah. Maliki kah, Hanafi kah, Ahmad kah, Imam Syafi'i kah. Tarawih mesti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau penghendak kena kita jadi 8 rakaat supaya lakas 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Kada usah kita umpati. Karena dalam mazhab yang mu'tabarah kada sah. Macam-macam kayak kita. Semakin tua umur bertamu orang macam-macam kayak. Nah, artinya kita punya pegangan sudah. Punya pegangan. Bilanya kada sesuai dengan ajaran kita, kada usah diumpati. Beberapa masalah penting. Pertama, orang bunting dan orang menyusukan anaknya, orang hamil. Atau orang yang menyusukan anaknya. Andai kata puasa
membahayakan dirinya, maka wajib berbuka dan mengqadha. Hamil atau orang yang menyusui anak. Andai kata puasa membahayakan dirinya, maka wajib berbuka dan mengqadha. Maksudnya nanti sesudah selesai daripada bulan Ramadan, inya sudah kada menyusui lagi atau sudah kada membahayakan lagi, wajib diqadha. Kalau membahayakan buntingnya atau anak yang disusui, maka wajib berbuka, mengqadha serta bayar fidyah 2 kali atau double. Kesimpulannya seperti ini, kesimpulannya. Kalau seorang ibu puasa sanggup aja. Namun apabila dia puasa membahayakan kandungan. Mana tadi? Ulangi. Ada 2 keadaan. Orang yang hamil atau orang yang menyusui, apabila dia puasa membahayakan dirinya, takut dirinya lemas. Kenapa? Karena inya menyusui anak. Takut dirinya kada mampu puasa sehingga berbahaya karena inya hamil. Maka orang ini wajib buka puasa, namun nanti membayar qadha. Yang kedua, kalau membahayakan buntingnya atau anak yang disusuinya, nang dikhawatirkan anak, nang dikhawatirkan kehamilannya. Nah, maka orang ini nanti wajib mengqadha juga bayar fidyah double. Kenapa? Karena yang dikhawatirkannya adalah anaknya nang disusuinya itu, atau hamil buntingnya itu nang dikhawatirkannya, bukan dirinya nang dikhawatirkannya. Ada perbedaan tuh. Bila yang dikhawatirkannya dirinya, nang dikhawatirkan dirinya, bukan anak yang disusuinya, bukan kandungannya, maka orang ini nanti kada puasa, wajib bayar qadha, itu aja. Bila 10 hari juga bayar qadhanya, bila sebulan bayar qadha. Nah, bila yang dikhawatirkannya itu adalah janin yang dikandungnya atau anak nang disusuinya, maka dia wajib double. Artinya mengqadha iya juga, bayar fidyah iya juga. Jadi misal 10 hari kada puasa, 10 hari diqadha, 10 hari juga membayar 1 harinya 1 mud daripada makanan pokok. Kau dipaham lah. Nah, jadi doublenya karena nang dikhawatirkannya adalah anak yang disusuinya atau janin yang ada di kandungnya. Maka dia kada puasa, namun wajib mengqadha sekaligus bayar fidyah. Misal sebulanan, puasa sebulanan wajib diqadha, bayar fidyah juga dibayar 30 mud. Bila nang dikhawatirkannya cuma dirinya, lalunya kada puasa, ini cukup bayar qadha aja nih tuh. Nah, jadi orang bunting dan orang menyusukan anaknya,
Andai kata puasa membahayakan dirinya, maka wajib berbuka dan mengqadha. Kalau membahayakan buntingnya atau anak yang disusui, maka wajib berbuka, mengqadha serta bayar fidyah. Double. Yang kedua, orang yang amat tua bangka, sudah tua, tiada tahan berpuasa. Orang tua harim, ajus, orang tua tidak tahan berpuasa, dan orang sakit tidak ada harapan sembuh, boleh berbuka, boleh tidak puasa, dan wajib membayar fidyah tiap hari 1 mud. 2 orang ini aja nang bayar fidyah, nang kada wajib diqadha. Pertama, orang sudah tua, nang kada mampu lagi puasa, kaina habis bulan puasa bayar fidyah 30 hari, misal 30 mud. Atau orang yang sakit, cuma sakitnya ini allazi la yurja bur'uhu, yang sakitnya itu sudah tidak ada harapan sembuh. Garing sidin ujar dokter, nih gak kayak ini pang lagi sidin nih. Artinya amun pulih kada, amun paling kawa betahan. Artinya harapan untuk sembuh itu kada ada. Orang ini pun cuma bayar fidyah. Amun nang sakit kepala, misal batukan, kada kawa bayar fidyah nih tuh. Misal garing, mah ajar kambuh, lalu kada puasa. Kaina tuntung kaina, ampih sakit mahnya, wajib diqadha, kada boleh bayar fidyah. Apalagi cuma rematik, kada ada hubungannya awan puasa. Aku jangan kada puasa nah batis katur, ada awan itu, kada ada hubungannya. Atau orang ini sakit, misal demam sehingga kada kawa puasa, bolehnya buka. Namun orang ini sakitnya masih ada harapan sembuh. Nah kaina bila sembuh wajib diqadhanya, kada boleh bayar fidyah aja. Ujarnya aku memilih bayar fidyah aja kayak orang nang tuha nang kada puasa itu, nah kada boleh. Kecuali sebulanan apa setahunan kada diqadhanya belum. 5 hari tadi garing, tuntung sudah bulan puasa, kada diqadhanya juga belum sampai puasa tahun kaina. Nah ini bayar fidyah sebagai denda, namun qadhaan tetap wajib diqadha, double. 5 hari kada taqadha sampai bulan puasa tahun depan, 5 harinya ini tetap wajib dihitung sebagai hutang qadhaan, namun dia denda 1 harinya 1 mud, double. Tahun kaina masih belum diqadhanya, denda ulang setiap tahun dihitung. Cuma puasanya belum, artinya tetap dihitung terus sebagai hutang sebelumnya bayar. Nah jadi nang boleh bayar fidyah itu cuma 2. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, yang kedua orang yang tuha nang kada tahan lagi puasa. 1 harinya 1 mud. Yang ketiga orang yang sakit biasa dan orang musafir jauh. Jika berpuasa membahayakan dirinya, boleh berbuka dan wajib mengqadha. Nah orang sakit biasa tadi. Dan musafir ini ada syarat. Musafir ini ada syarat. Dia boleh tidak berpuasa
apabila musafir turun dari rumah sebelum terbit fajar. Misalnya hendak ke Samarinda atau hendak ke Banjar, hendak ke Balikpapan. Turun dari rumah jam 8, wajib menahan puasanya seterusnya. Kecuali nanti sudah kada mampu lagi. Nah, baru sudah membahayakan dirinya. Sudah membahayakan dirinya baru boleh buka. Nah, kalau inya turun jam 8 tadi kada boleh inya kada puasa, harus puasa dahulu. Nah, apabila dia turun sebelum fajar, nah baru boleh kada puasa mulai awal. Misalnya hendak ke Samarinda. Samarinda berapa marhalah? 2 marhalah. Artinya cukup dianggap perjalanan musafir yang jauh. Nah, orang ini berangkat jam 4 subuh. Nah, bolehnya kada puasa nih. Kenapa? Turun musafir sebelum fajar. Tapi bila turun musafir sesudah fajar jam 7 hanyar turun. Orang ini wajib puasa. Kok dipaham? Nah, sama dengan sembahyang Jumat. Orang boleh kada sembahyang Jumat, orang musafir boleh tidak sembahyang Jumat, syaratnya kayak tadi turun sebelum fajar. Kalau turun sesudah fajar, dia wajib di jalan kena singgah untuk sembahyang Jumat. Kok dipaham? Aku jar sembahyang zuhur aja, aku musafir, turun jam 9. Kada boleh, wajib inya sembahyang Jumat. Kalau nya turun sebelum fajar, jam 4 turun, hendak ke Balikpapan atau hendak ke Banjar, jam 4 turun. Nah, di tengah jalan gak enak orang sembahyang Jumat, inya boleh sembahyang zuhur. Kenapa? Turunnya tadi sebelum fajar. Ini kita sering mendengar orang musafir jar boleh kada puasa. Iya boleh, cuma syaratnya tadi turun sebelum fajar. Yang keempat, orang yang membatalkan satu hari puasa bulan Ramadan dengan bersetubuh, artinya merusak puasanya dengan bersetubuh. Lain beruku dahulu, hanya bersetubuh, lain lagi kisahnya. Ini membatalkan benar-benar dengan bersetubuh, tanpa membatalkan dengan pembatal yang lain. Merusak puasanya dengan bersetubuh. Wajib mengqadanya dengan segera dan wajib membayar kafarat, yaitu memerdekakan hamba yang mukmin, memerdekakan budak. Pilihannya nih, memerdekakan budak dulu. Nah, karena kita kada ada budak, jika tidak puasa, hendaklah puasa 2 bulan berturut-turut. Arti berturut-turut ini bila sehari terputus, dimulai dari awal lagi. 56 hari sudah. Sehari kada puasa, mulai awal ulang itu. Dan jika tidak puasa juga, hendaklah memberi makan 60 orang miskin. Banyak yang memilih ini benarnya. Ya kan ujar di zaman semalam diceritakan, di zaman Nabi itu ada sahabat disuruh Nabi memerdekakan budak gara-gara merusak puasanya dengan jima, berdua lagi bini. Ujar Nabi, amun ka itu ikam memerdekakan budak. Ujarnya ulun kada ada beisi budak wahai Rasulullah. Mun kada ada budak, ujar Nabi, ikam wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ujarnya, jangankan 2 bulan, langsung sebulan aja tagauli bini ulun wahai Rasulullah. Artinya kada mampu juga. Nah, muka itu ujar Nabi, ikam memberi makan 60 orang fakir miskin. Ujarnya kada ada juga.
makanan yang untuk dibayarkan sebagai kafarat memberi makan 60 orang miskin. Akhirnya Nabi tertawa, disuruh Nabi sahabat bepatungan. Jadi sahabat disuruh Nabi berkumpul. Nah, sampai terkumpul 60 mut. Nah, ujar Nabi berikan kepada fakir miskin. Nah, ujarnya di kampung ulun yang paling fakir miskin ya keluarga kami. Nah, ujar Nabi julung aja ke keluarga kamu sudah. Nah, itu begitu agama Islam itu mudah, samaha mudahnya. Kada kau sembahyang berdiri, berduduk. Kada kau berduduk, bebaring, bemiring, miring kanan, atau kiri. Kada kawa betelentang. Kada kawa juga lagi. Nah, betelentang tuh bergerak berisyarat kada kawa. Pakai pelupuk mata aja lagi. Kada kawa juga pakai pelupuk mata mengalirkan, menjalankan rukun-rukun salat di dalam hati. Kada kawa juga tukarakan batu nisan nurai lagi. Kan tuh saking mudahnya tuh sembahyang, sampai isyarat pakai pelupuk mata, sampai kada kawa juga dialirkan rukunnya di dalam hati. Ada aliran yang kada bersembahyangan lagi dalam syariat saja kayak itu. Kada kau berdiri berduduk, kada kau berduduk berbaring, kada kau berbaring betelentang, kada kau pakai pelupak mata isyarat, kada kau dialirkan rukun sembahyang di dalam hati. Karena saking sembahyang itu pentingnya. Dalam perang ada istilah salat syiddatil khauf. Karena saking pentingnya itu salat, dalam perang sekalipun disuruh salat. Kan ada itu salat syiddatil khauf ngarannya. Nah, ada nang umpat aliran nang gak ada bersembahyangan lagi. Gurunya mengaji kada tapi bisa, baguru kada tapi ada sanad keilmuannya. Nah, itu diumpati orang zaman dahulu. Saking pentingnya tuh. Perang aja wajib sembahyang. Perang. Kita jangankan perang mungkin bisa berlarian doang. Dikejar Belanda kada kawa sembahyangan lagi, lari. Orang zaman dahulu perang sekalipun sembahyang syiddatil khauf ngarannya. Itu samaha agama nang mudah. Jika kesemuanya tidak kuasa, tetaplah kafarat itu menjadi tanggungannya. 60 orang fakir miskin kada kawa diberi makaninya. Maka ini tetap terhutang tadi, menunggunya mampu kaina. Kapan sanggup wajib dilaksanakannya? Bila 2 hari 120. Sebulanan misal puasa bahan top aja. Bulan puasa nih, puasa batalkannya dengan jima 60 hari. 2 bulan berturut-turut. Isuk ia pulang maka dikali. Berarti berapa tak? 120. Isuk ia pulang, nah hitungnya aja masih itu. Artinya setiap 1 kali 1 hari itu dihitung sebagai kafaratnya 60 kali puasa, 60 hari puasa. Bila 2 hari bang, berarti 120. Nah itu. Uyah ini kada sanggup, kaina apabila sanggup tetap wajib dibayari. Kecuali kakawanan mau bepatungan tadi juga. Kakawanan bepatungan kayak zaman sahabat tuh nah. Aku kada kau bayarin kafarat nah. Kafarat apa aja orang? Lalu kawanan bepatungan misalnya kada apa-apa itu. Selama kada dibayari masih tanggungan sampainya sanggup. Nah, yang kelima, orang yang melambatkan mengqada puasa Ramadan dengan tidak uzur sampai bulan Ramadan berikutnya wajib membayar fidyah untuk tiap-tiap hari 1 mud
2 mud kalau terlambatnya 2 tahun. 3 mud kalau terlambatnya 3 tahun. Demikianlah seterusnya, serta puasanya wajib diqadha masih. Bibinian haid tahun ini 7 hari. Habis bulan puasa kada diqadhanya terus sampai Ramadan pulang. Berarti 7 hari berapa tak? 7 mud wajib bayar fidyah sebagai denda. Puasanya tetap wajib diqadha nang 7 hari itu, kada boleh kada diqadha. Bil sampai setahun tuh denda. Ternyata 2 tahun kada dibayarinya, 3 tahun kada dibayarinya, 4 tahun kada dibayarinya, tinggal kaliakan aja 7 kali 4. 7 kali 4 berapa tuh? 28 kah? Nah 28 mud. Dahulu jar aku kada puasa sebulanan. Apabila umur 17 tahun kada puasa sebulanan. Belum diqadha lah, belum diqadha. Sekarang umur berapa? 30 misal. Mulai umur berapa tadi? 17. Nah, berarti berapa tuh? 13 tahun. Nah, kali 13 30 mud kali 13 dendanya. Ikan dejar. Tahun keduanya itu ada pulang kok kada puasa. Berapa? 10 hari sampai ini kada dikata juga. Nah, nang tadi berapa tuh? Nang sebulanan tadi dikali berapa tuh? Sampai 17 tak kali 17. Nang kedua aja 7 hari. Nah 7 hari kali 16. Bundur kayaknya. Habis itu tahun ketiga ada pulang kada puasa belum dikata juga. Berapa? 5 hari. 5 kali 15. Bundur sampai kali 1 kayaknya. Ingat ya aja tuh hitungi. Dan kita pernah menggawi itu. Bini kita pernah sampai bayar 2 ton. Dan puasanya diqadhanya sudah habis selesai. 2 ton. Kada gampang 2 ton. 2 ton kita bayar, kemudian puasanya pun dibayar sekitar 193 hari dan selesai. Amun kata kuat nih tuh, kada tak ada nih tuh, kada tak bayari cuma 20 juta nih tuh. Kecuali di sini aja lagi nah. Aku ya pasrah Tuhan aja lagi aja. Mampu duitnya ada, orangnya sehat, nah aku pasrah Tuhan aja. Kada kawan itu orangnya mampu, orangnya sehat. Hitungin itu nang bibinian nih nang kada bisa mahitung nggak nano mahitung akan kena. Kayak aja hitungannya sampai 2 ton. Kaliannya itu nanang banyak. Kalinya sampai misal 25 tahun misal kalinya. Satu mut tuh 7 on. 1 mut 7 on. Parak sekilo. 1 mut 7 on. Kali misal 25 berapa kilo. Nah kayaknya tahun ini kali 24 tahun yang ini pulang berapa hari juga kada puasa kali 23 tahun ini ada kada puasa kali 22 bundur sampai 1 kali 1 akhirnya sampai 7 kali 1 aja lagi banyak juga akhirnya dipotong. Wajib banget.
hari-hari yang disunahkan puasa. Masih lama. Hari-hari yang disunahkan puasa. 1, hari Arafah. Hari Arafah hari 9 daripada Zulhijjah bagi yang tidak mengerjakan haji. Arafah itu hari ke-9. Arafah itu artinya mengenal. Dalam riwayat maksudnya hari inilah Nabi Adam itu bisa mengenali dengan Siti Hawa dari jauh. Sebelumnya hari apa ngarannya? Hari 8 apa? Hari Tarwiyah. Tarwiyah itu bahasa kita samar-samar. Jadi Nabi Adam tuh melihat ada seseorang kan berduaan aja di dunia masih berduaan. Jadi mulai jauh asa iya asa kada itu ada manusia di sana, makanya ngarannya Tarwiyah. Tarwiyah itu bahasa Banjarnya rarawayan atau bahasa kita samar-samar. Nah esok hari ke-9 nah baru mengenali ternyata benar itu Siti Hawa, makanya disebut hari Arafah ngarannya. Hari Arafah. Ada kan jabal pertemuannya tuh, jabal apa ngarannya? Hafal banget pertemuan Jabal Rahmah. Nah itu sunnah puasa bagi orang nang kada melaksanakan haji. Yang kedua hari Asyura 10 Muharram. Banyak kejadian-kejadian di 10 Muharram ini. Apa jadi kita hari Asyura? Nah, hari Asyura tadi. Hari Asyura 10 Muharram, sunnah puasa. Kemudian hari Tasu'a. Tasu'a itu tis'ah 9. Tasu'a 9. 9 daripada bulan Muharram. Sebelum Asyura tadi. Puasa. Nah kemudian sunnah 6 hari bulan Syawal. Boleh aja tapi bisa-bisa. Bagus juga nang tertib 6 hari langsung sampai selesai. Yang penting di bulan Syawal tadi. Yang kelima hari-hari putih. Putih. Arti putih di sini masih tanggal 13, 14, 15 tiap-tiap bulan. Ini kan putih tuh karena masih terang. Semakin berterang 13 kan bulan terang dah. 14 terang, 15 terang. Makanya hari putih ngarannya. Kemudian hari-hari hitam. Apabila tanggal 28, 29, 30, 6 bulan ini balus. Semakin gelap. Sunnah juga puasa. Tiap-tiap bulan juga. Nah, yang ke-7 tiap-tiap hari Senin dan Kamis sunnah puasa. Hari-hari yang diharamkan puasa. Bisa kan? Bab haji aja lagi minggu ini. Hari-hari yang diharamkan puasa: 1 hari raya Fitrah 1 Syawal, dan hari raya Adha 10 Zulhijjah. Haram puasa. Yang kedua hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Hari raya haji kan 10 tuh. Imbah hari raya haji 11 kada boleh juga, 12 kada boleh juga, 13 kada boleh juga. Orang melon antara hari tasyrik. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah kada boleh puasa, haram. Kemudian hari-hari syak yaitu tanggal 30 Sya'ban serta tersebar kabar antara manusia dengan ada yang melihat bulan. 30 Sya'ban nih. 30 Sya'ban. Semalam 29. Ini ragu-ragu esok hari ini puasa kah? Kadakah? Cuma ada tersebar kabar orang melihat bulan. Cuma kita seorang ada juga melihat. Nanti ragu-ragu nih puasa kada. Itu kada boleh puasa.
Tapi tidak ada orang yang naik saksi kepada qadhi. Nang bersaksi kedua nih. Cuma ada isu-isu aja orang mendengar melihat bulan. Nah, sampai di sini aja nah. Ada lagi nang haram itu banyak kayak lagi sebenarnya. Sesudah nisfu Sya'ban. Sudah nisfu Sya'ban. Puasa sunnah. Artinya separuh kedua daripada bulan Sya'ban, kecuali bersambung. Nah, 15 puasa, 16 puasa, 17 puasa, 18 puasa, nah itu kedepan itu bersambung. Nah, kayaknya terputus. Sehari terputus. Nah, ini kada boleh lagi sesudah itu, kecuali puasa qadaan. Nah, baru boleh. Al-Fatihah.